dunia dengan kacamata akhirat, keindahan mengingatkan surga berikut kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, memanfaatkan rekreasi dan perjalanan darat ataupun laut ataupun udara untuk menguatkan iman di dalam hati mereka. Hal itu dengan mengaitkan mereka dengan Tuhan mereka pada setiap apa yang mereka lihat atau dengar atau alami. Misal contoh di pesawat, kalau memang lagi duduk di pinggir dekat jendela bisa sambil melihat ke langit, sambil kita coba mentadabburi gitu kan, merenungi bagaimana Allah ciptakan langit itu, dan kita jelaskan kepada anak-anak betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berapa sempurnanya gitu ya. Kalau kita memang menghafal beberapa ayat Al-Quran, atau misalnya sebelum naik pesawat kita bisa searching di Google misalnya tentang tadabbur alam, ayat-ayat yang tadabbur alam. Jadi sementara di pesawat, setelah kita download tulisan tersebut, kita bisa bacakan buat anak-anak penerbangan 1 jam misalnya Jakarta Surabaya, atau 2 jam penerbangan, apalagi kalau lama sampai misalnya perjalanan umroh sampai sekian jam ya, 8, 9 jam, 10 jam, karena Jakarta Jeddah itu bisa memakan 9 jam kalau direct, dan lebih kalau dia transit tentunya, dan juga ada penerbangan sekitar 10 jaman ya, hampir 10 jam kalau langsung direct Madinah, Jakarta Madinah. Maka semua ini bisa kita tunggangi untuk memberikan manfaat kepada anak-anak yang sedang bersama kita. Jadi kita tunggangin dengan memberikan kepada mereka informasi. Jadi bukan hanya sekedar kosong saja tanpa diisi dengan memberikan manfaat secara keimanan. Kemudian juga menunjukkan kepada mereka dunia dengan kacamata akhirat, keindahan mengingatkan surga berikut kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mungkin juga bisa dengan membaca buku. Kalau kita misalnya bawa buku di pesawat, dibacain buat anak-anak, buku tentang surga dan neraka, buku tentang para nabi-nabi, misal, semua itu masuk dalamnya. Dan juga mengingatkan keburukan dan kejelekan ya, dan efek dengan siksa api neraka yang membakar segala isinya yang menyakitkan. Kemudian juga kalau melihat gunung-gunung, kita menggunakan untuk mengingatkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena gunung sendiri dari batu yang kokoh dan kuat, maka itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunggangi itu sambil coba kita menghubungkan dengan masalah keimanan. Langit-langit mengabarkan kuasa Allah, lautan memberitahu keagungan Allah, awan menyatakan rahmat Allah, dan demikianlah seorang muslim hidup bersama keluarganya dengan hati yang hidup dan juga terjaga. Dia selalu mengumamkan bersama keluarganya dalam renungan, tadabbur dan tafakkur